Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini adalah pertemuan kita terakhir ya sebelum UAS. Nah, insya Allah UASnya akan dilaksanakan, kalau tidak salah informasi terakhir itu akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari. Nah, untuk itu ini adalah pertemuan kita terakhir. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini kita sudah bisa menyelesaikan satu sistem yang sedang kita buat. Nah, langsung saja ke materi pertemuan kita yang terakhir. Pertemuan kita yang terakhir itu kita sudah sampai ke pembuatan master data. Jadi master data yang dibuat itu adalah, yang pertama kita sudah bikin master prodi, master mahasiswa, master mata kuliah, dan master dosen ya. Nah, untuk selanjutnya setelah data master kita buat data transaksi, yaitu tabel dosen ajar dan tabel rombel. Nah, harapannya atau output yang dihasilkan dari sistem ini adalah sebuah KHS, yaitu kartu hasil studi. Nah, jadi setelah kita bikin master, maka kita akan menitik beratkan di tabel transaksi. Nah, tabel transaksinya adalah seperti ini. Ini merupakan file-filenya, kolom-kolomnya. Ini juga sudah disampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Nah, setelah kita membuat tabel master atau setelah kita membuat desain seperti ini, maka langkah selanjutnya kita masuk ke interface atau UI-nya ya, user interface-nya, yaitu di Visual Basic. Nah, untuk awal saya akan memperlihatkan programnya dulu ya. Ini terakhir yang saya posting di Classroom itu hanya sampai ke data prodi mata kuliah data prodi mahasiswa dan dosen. Dan untuk master mata kuliah silahkan kalian buat sendiri. Nah, saya pun sebenarnya untuk sekarang sudah membuatkan untuk master mata kuliah ya. Contohnya misalkan mata kuliah TK 01 itu pemrograman desktop. Sekalian ditambahkan saja ini keterangannya, tambahkan aja 2 SKS. Ini hanya untuk keterangan saja. Setelah itu disimpan. Oh iya, ini klik simpannya masih gagal ya sekalian. Kemarin ternyata masih belum ada proses simpannya. Saya cek terlebih dahulu untuk master mata kuliah. Ketika klik simpan, nah ini simpannya sudah ada, cuman perintahnya belum jalan. Ini oke. Insert into MST mata kuliah, kita cek dulu di sini. MST mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah sama keterangan. Kode mata kuliah, nama tugas, keterangan seharusnya sudah bisa jalan ya. Ketika klik simpan, if bt edit sama dengan enable. Oke, coba kita ulangi lagi. Kenapa bisa gagal? Ini rahasia. Nah, untuk data master sendiri ini adalah hak aksesnya administrator ya. Mata kuliah klik new. Nah, ini coba kalau ini klik simpannya belum bisa jalan. Coba ini ada masalah di mana ya, sebentar. Untuk meyakinkan sebentar ya. Ini benerkah? Oh iya, name-nya
ini adalah batas simpan, double klik. Nah, ini bt edit sama dengan, jika bt edit sama titik enable sama dengan true, mi titik simpan. Oh, ini jika bt edit titik enable sama dengan true, then oh ini salah nih. Kalau ini kemarin mau bt simpan ya, jadi ini salah, ini harusnya bt simpan ya, bt simpan. Jika bt button simpan itu enable nya adalah true, maka dia melakukan simpanan. Ini baru benar nih. Kalau tadi tidak menjalankan karena alasannya, nah saya tunjukkan, karena alasannya adalah data master mata kuliah, karena ketika klik simpan ini data enable data edit, button editnya sama dengan false, sedangkan harusnya button simpan yang harus di enablekan, sehingga tadi ketika kondisinya if button edit sama dengan true, nah maka dia tidak menjalankan, karena ketika dia itu baru menjalankan, karena ini aktualnya adalah dia di disable, maka dia tidak bisa berjalan. Nah, ini kita coba TK01 ya, TK01, kemudian pemrograman desktop, ini 3 SKS, simpan. Nah, ini sudah berhasil. Kita bikin lagi aja. Ini TK02, ininya adalah basis data, tetap 3 SKS, simpan. Nah, ini untuk nambah-nambah data ya, karena kita akan selanjutnya adalah pembuatan interface untuk dosen mengajar. Jadi untuk dosen mengajar berarti kita harus punya relasi antara mata kuliah ini, mata kuliah tertentu diajarkan oleh dosen. Jadi ada satu mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, seperti itu. Jadi one to one. Kemarin saya sebutnya one to many atau one to one. Ya, one to many ya. Jadi bisa juga dosen itu bisa mengajar beberapa mata kuliah ya, mohon maaf. Jadi satu dosen bisa mengajar mata kuliah. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu record yang ada pada tabel yang ada pada tabel mata kuliah, dan juga yang ada pada tabel dosen. Nah, kita sudah punya dua data, kita tambahkan lagi misalkan TK03, terus di sini pemrograman website atau pemrograman web ya, misalnya pemrograman web, ini 3 SKS juga, simpan. Terus tambah lagi TK04, mata kuliahnya adalah bebas sebenarnya, jaringan 2 ya, simpan. Oke, kita sudah punya sudah punya master jurusan, terus kita juga sudah punya master dosen. Oh, ini di maximize, ini bisa juga di minimize lagi, jadi sehingga kita udah punya ada 4. Ini kita hapus saja ya, yang ini yang nggak jelas kita hapus aja. Ini yakin hapus data matem, yes, ketika deleted. Nah, jadi kita udah punya 2 data 4 data master jurusan, mohon maaf, master mata kuliah. Ini nanti diganti saja ya, POM master mata kuliah, karena sebelumnya saya copy POM dari master jurusan untuk lebih mempercepat pembuatan formnya. Nah, untuk master dosen sendiri baru ada 2, kita tambahkan contohnya itu bebas aja ya, satu masuk di 2, misalkan contohnya masuk di 2017-01, kita masukin Pak Manase, tempat tanggal lahirnya Medan, ini simulasi saja. Terus lahirnya di 1980, contoh saja, alamatnya Bekasi, nomor HP-nya 0815, emailnya
manase@gmail.com contoh saja. Oke, simpan. Oke, kita tambah lagi siapa lagi, B hari raya, berarti 2017 002 B Harira. Oke, stylenya adalah Bekasi. Ini dimasukin aja 1978. Sorry, terprotes orangnya. 1982. Alamatnya Bekasi. Nomor HP-nya 0813. Emailnya b@gmail.com. Oke, saya rasa ini cukup ya. Kalian nanti bisa tambahkan lagi untuk daftar atau data-data dosennya. Jadi kita punya mata kuliah 4, untuk data dosennya adalah 3. Nah, data dosennya ada Jaka juga di sini. Jakanya diedit bisa. Oke. Jaka 2017 003 Bekasi Cikarang. Udah, ini lahirnya 1985. Jadi sudah ada. Untuk NID nya harus diganti. NID ini sebetulnya tidak bisa diganti ya, karena NID itu jadi primary key. Jadi kalau primary key bisa diedit itu bermasalah. Nah, cuman ini harusnya ada validasi lagi ya. Bisa jadi bugs ya ketika klik edit. Ketika klik edit maka NID-nya harusnya di disable. Ini untuk mencegah pengupdatean pada NID. Namun pada aktualnya memang di coding ini ketika menjalankan proses update, dia memang tidak melakukan proses update pada NID. Jadi walaupun ini dirubah-rubah karena di database-nya atau di query-nya tidak didefinisikan bahwa yang diupdate itu adalah NID, maka dia tidak akan berubah. Jadi hanya tampilannya saja berubah, tetapi di database-nya tidak berubah. Oke, itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dosen mengajar. Jadi dosen ajar ya. Jadi ini untuk transaksi. Jadi contohnya Manase mengajar mata kuliah basis data. Manase mengajar mata kuliah pemrograman web. Jadi one to many. Jadi satu dosen mengajar beberapa mata kuliah seperti itu. Tetapi di sini one to one yang ini. Jadi one to one itu berarti satu dosen ajar ya. Satu dosen ajar dia memiliki satu rombel. Ya, satu dosen ajar memiliki satu rombel, tetapi dia memiliki beberapa mahasiswa. Gitu, seperti itu. Ini sudah benar one to many ya. Jadi satu dosen ajar mengajar beberapa mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal bikin UI-nya atau user interface-nya. Masuk lagi ke Visual Basic. Oke, ini mata kuliah sudah close ya, sudah selesai tadi. Nah, kita yang berikutnya adalah dosen ajar. Saya sudah buatkan untuk form dosen mengajar ini, input data dosen mengajar dan rombongan belajar. Nah, rencananya rombongan belajar juga akan saya masukkan di sini, tetapi di form yang berbeda. Hanya saja untuk pemanggilannya itu berada di form master dosen. Ini pilihan ya. Jadi tergantung algoritma atau bayangan atau simulasi yang kalian buat ketika membuat program itu, bagaimana supaya yang kalian buat itu memudahkan user.
Jadi karena algoritma itu luas, algoritma itu bisa kemana saja gitu ya, tiap orang berbeda-beda pemikirannya, maka kemungkinan harusnya membuat antar muka atau interface itu juga berbeda-beda tiap orang ya. Jadi bisa berbeda-beda atau bisa juga sama ya, karena ini sebenarnya kebiasaan si programmer, kebiasaannya itu kecenderungannya seperti apa. Apakah dia bisa dikategorikan menjadi seorang programmer yang antar mukanya atau interface-nya itu user friendly, memudahkan, atau bisa juga karena ada kepentingan untuk lebih secure-nya lagi atau yang lainnya. Banyak sekali variabel yang bisa menentukan bagaimana si programmer itu akan membuat interface. Jadi sesuai dengan algoritma yang memang si programmer buat, atau bisa juga memang interface-nya sudah dipesan atau di order oleh customer. Jadi si customernya itu meminta, oh saya pengennya dibuatkan program seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan untuk pemrograman yang memang kita analisa sendiri, customernya juga sudah menyerahkan, nah jadi kita itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara membuat antar muka program itu agar lebih user friendly. Oke. Nah, pada master dosen ya, seperti dilihat dari tabel dosennya itu ada ID, kode jurusan, semester, NID, kode mata kuliah, SKS. Kode jurusan itu ngambil dari tabel master prodi atau master jurusan. Terus semester itu adalah field ya, field yang memang ada di tabel transaksi. NID itu sebagai kunci tamu dari master dosen. Kode mata kuliah itu kunci tamu dari mata kuliah. Kemudian adalah SKS, jadi jumlah SKS. Nah, jadi kalau saya deskripsikan bahwa si dosen mengajar mata kuliah di semester berapa dengan SKS-nya berapa. Jadi dosen mengajar mata kuliah dengan jumlah SKS sekian di semester sekian dan jumlah SKS sekian. Nah, itu dosen ajar. Nah, setelah itu baru si dosen ajar ini mengajar pada rombongan belajar siapa saja isinya. Nah, ini kunci utamanya adalah NIM. Nah, kita buat sekarang dosen ajar dulu. Maka isi yang pertama adalah jurusan ya, terus mata kuliah, dosen, semester, dan SKS. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menampilkan data-data jurusan ke combo box ini. Jadi combo box jurusan, combo box mata kuliah, dan combo box dosen. Jadi langkah pertama kita membuat prosedur untuk menampilkan data ke dalam combo box, ketiga combo box ini. Kita buat combo boxnya. Kita buat prosedurnya, mohon maaf, provide sub katakanlah di sini tampil jurusan. Oke. Nah, di sini tampil jurusan. Sorry. Saya lihat dulu ada yang. Oke. Andika sudah join dari kapan? Udah lama kah? Lumayan, Pak. Oh, berarti tadi sudah menyimak ya? Sudah, Pak. Sudah menyimak. Oke. Dilanjut saja ya sekarang ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke. Nah, langkah pertama kita masuk ke bagaimana cara menampilkan data jurusan, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita buat 3 prosedur untuk menampilkan ke combo box tersebut. Kita lihat sebentar dulu, saya lihat di mode koneksi. Oh, sini ada perintah gitu ya. Oke. Biasa ya. Try, selalu mau pakai try, tapi
ini untuk mencegah ketika ada error si program tidak menutup paksa ya. Ini kok ada try lagi, sorry. Oke, ini tampil jurusan biasa. Panggil dulu koneksinya mode koneksi ya, mode koneksi, tiki koneksi. Nah, terus perintah SQL nya adalah untuk menampilkan jurusannya ada di sini, MST jurusan. Ini ada kode jurusan sama nama jurusan ya, kolomnya atau fieldnya. Jadi select kode jurusan, nama jurusan, from apa lupa saya, from MST jurusan ya, from MST jurusan. Boleh pakai where ya, kalau memang misalkan mau divalidasi lagi sedikit penjurusannya supaya data yang ditampilkan sedikit, atau kita tampilkan aja semua order, tapi tetap menggunakan order berdasarkan nama jurusan. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan ini sebenarnya bisa menggunakan pakai udah sama dengan new SQL data adapter, terus SQL, font, terus dim ds as new dataset udah sama dengan ds titik ds sama dengan titik ds sama dengan titik fill. Nah, ini data, ini bebas. Ya, sebentar saya lupa lagi. Untuk menampilkan ke data adapter ada perintah lagi, saya lupa ya. Jadi kadang-kadang untuk buat program tidak selalu ingat programnya. Kita bisa lihat sudah, biasanya kalau misalkan ada seperti ini saya cari di internet, tetapi saya mencari di project-project yang sudah pernah dibuat bisa juga. Sebentar, bisa juga di sini saya lihat di modul koneksi. Nah, sebentar ya, saya buat cari dulu ini supaya lebih memudahkan saya. Nah, kalau ini saya bikin modul, jadi bikin modul tersendiri sehingga ketika menjalankan sebuah prosedur tidak perlu panjang-panjang tampilannya. Ini saya bisa ambil ini. Oke. Saya copy aja di sini ya. Kalau tadi yang saya sebelumnya, project sebelumnya saya buat M koneksi itu terdiri dari beberapa prosedur
atau function yang nantinya akan dipanggil di tiap-tiap form. Tapi untuk yang permulaan saya belum mengajarkan untuk ke arah function, jadi prosedurnya langsung saja didefinisikan di dalam setiap form. Oke. Ini karena saya pakai SQL data adapter ya. Ini MySQL data adapter. Terus kemudian dim dsi new dataset ds clear dafil tadi sama aja data. Nah ini kita masuk ke ini pakai SQL SQL dcb data source, berarti ini adalah name-nya si jurusan. cb jurusan data source sama dengan ds table. Nah ininya adalah data. Nah kemudian ini cb ya, ini cb. Nah terus kemudian ini display member. Jadi yang ditampilkan itu apa? Jadi pada combo box itu ada dua, ada display member, ada value member. Ada display member itu berarti yang ditampilkan dalam combo box bagian depannya atau teksnya, sedangkan value member adalah isi dari value. Atau kalau kita pakai kode dan nama jurusan, jadi nama jurusan yang ditampilkan di depan, tetapi ketika nama jurusan dipilih yang di depan, kita bisa mengambil dari value yang di belakang, di back end combo boxnya. Nah ini display membernya, kita berarti tambahkan nama jurusan, terus kode jurusan itu ditambahkan di value member. Oke. Sekarang kita coba panggil dulu apakah bisa atau tidak. Ini tampil jurusan ya, ini tampil jurusan. Terus kemudian agar supaya tidak login, kita set dulu start formnya menjadi dosen ajar. Ketika dijalankan, self-version to the right syntax to near nama jurusan. Oke, ada yang salah. Sebentar. Di dosen ajar, select kode jurusan. Ini order by, ini order by. Sampai salah. Ini kalau tidak yakin, kalian bisa copy terus dijalankan di query di SQL apakah berhasil atau tidak. Oh dia. Nah kalau ini berhasil, harusnya kita kita aplikasikan di prosedur Visual Basicnya akan jalan. Ini kita jalankan. Nah ini sudah jalan. Nah ketika klik new, nah ini hukum tata negara, industri, kimia, komputer, dan informatika. Nah ini untuk menampilkan jurusan. Berikutnya nah ini tadi ya yang dikatakan display member itu adalah yang di depan. Nah sebenarnya ketika klik teknik industri atau teknik kimia, maka kita itu akan mengambil kodenya, karena yang dibutuhkan di tabel dosen ajar ini adalah kode jurusannya, bukan nama jurusannya. Pilihan ya, boleh masukin langsung nama jurusan atau kode jurusan, tetapi kita harus masukin kode jurusan. Kenapa? Ketika ada perubahan pada deskripsi di master jurusan, jadi kita tidak perlu lagi merubah pada tabel dosen ajar ya. Jadi itulah fungsi dari foreign key. Jadi ketika name-nya sudah ada, namanya ternyata ganti, namanya ada kesalahan, namanya diganti di master mahasiswa. Nah karena kita sudah masukkan name, jadi
walaupun namanya diganti tetap dia akan merubah sesuai dengan data yang ada di tabel master mahasiswa. Nah itu nanti dengan menggunakan fungsi join ya. Nanti setelah ini saya akan juga jelaskan bagaimana fungsi join di di MySQL. Oke lanjut. Jadi ini sudah tampil ya teknik kimia dan sampai yang lainnya. Berikutnya kita juga harus menampilkan untuk menampilkan tabel mata kuliah dan tabel dosen. Nah ini tinggal dikopikan saja yang tadi, lebih gampangnya ini kan tampil jurusan, terus copy lagi. Nah dengan menggunakan function sebenarnya tidak perlu lagi kita ngetik banyak nanti, jadi kita tinggal bikin function, terus function tersebut dipanggil sesuai dengan query untuk kebutuhan yang lainnya. Nah untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan yang itu dulu, jadi saya akan ajarkan buat satu persatu untuk prosedurnya. Ini tampil setelah itu tampil dosen ya. Jadi tampil dosen yang dibutuhkan adalah saya butuh NID sama dosen ya, MST dosen, NID sama nama. Jadi NID sama nama ini tinggal diganti saja, ini NID, ini nama, terus diganti MST dosen. Ordernya order by nama, ascending ya, boleh pakai. Nah ini sama saja, cuman kita tinggal ganti kolom yang pada display member dan value member. Jadi NID itu pada kode pada value, sedangkan untuk nama value membernya display membernya kita menggunakan nama. Oke, setelah itu setelah jurusan, dosen, terus kemudian kita juga menampilkan, kita copy lagi ya. Jadi saya biar supaya lebih ingat, ini saya kasih komen untuk menampilkan jurusan pada combo box jurusan. Nah gitu. Terus kemudian yang bawahnya juga saya kasih komen untuk menampilkan nama dosen pada combo box dosen. Nah ini masih ada error karena ada duplikat, ada nama prosedur yang sama. Ini tampil matkul ya, tampil matkul. Nah ini sendiri, ini adalah untuk menampilkan mata kuliah. Jadi kalian bisa usahakan sebenarnya sih paling enak supaya terdokumentasinya bagus. Kita berikan komentar untuk orang-orang yang lain bisa lebih mudah membacanya. Nah ini mata kuliah isinya adalah ada kode MK sama nama mata kuliah, ada nama matkul. Jadi tinggal diganti juga sama ini kode MK. Hurufnya besar. Ini nama matkul, kode MK nama matkul. Oke, kode MK nama matkul. Jadi kita butuhnya buat display dan buat buat value. Ini ganti MST matkul, order by nama matkul. Oke, diganti kode MK nya di value, nama matkulnya ada di nama. Nah ini mudah sekali sebenarnya kan, tinggal copy saja. Yang perlu diperhatikan adalah kalian benar-benar harus paham perintah-perintah yang ada pada database. SQL nya benar-benar harus dimatangin. Nah setelah ini kita panggil satu persatu. Tampil jurusan udah dipanggil. Terus kemudian ada tampil ada tampil
dosen, kemudian juga ada mi titik tampil, ada tampil apa, oh ini TMP, sorry TMP ternyata ya, tampil mata kuliah. Coba kita jalankan, maka akan ada, oh ini matkulnya tidak muncul karena apa. Nah, kalau kalian perhatikan berarti ketika tidak jalan, perhatikan masalahnya ada karena kita copy, jadi semuanya ada di CB jurusan. Nah ini selain query-nya diganti, kita juga ganti di CB. Nah ini untuk dosen berarti CB dosen. Nah, itu yang membuat kenapa tidak tampil CB dosen, terus kemudian ini CB matkul. Nah, begitu. Oke, jalankan. Nah ini sudah ada new ketika lagi. Nah ada semua basis data. Nah ini namanya juga ada, semester, SKS. Nah sekarang kita tinggal masukin data untuk proses simpan dan editnya ya. Nah karena saya itu mengkopikan data ini ya, data dosen ajar ini dari master dosen, jadi proses ini apa namanya untuk perintah-perintah pada objeknya sudah ada ya, sudah ada karena memang copy dari form yang lain. Oke, selanjutnya kita bikin prosedur untuk prosedur simpan. Jadi prosedur simpan. Nah, jurusannya bisa diperkecil. Oke. Nah, tampil data. Oh ya, tampil data dulu ya. Jadi jangan tampil data dulu, maaf. Jadi yang pertama adalah kita yang tadi proses simpan dulu. Tapi sebelum proses simpan kita bikin variabel, di mana variabelnya untuk kebutuhan penyimpanan ke tabel DS dosen ajar ada ID, kode jurusan, semester, NID, kode mata kuliah, dan SKS. Maka saya sudah deklarasikan ada ID, kode jurusan, kode MK, NID, semester, dan SKS. Nah ini pun saya buat prosedur untuk variabel dosen, artinya ini variabel-variabel yang menampung nilai dari objek yang sudah kita buat. Kode jurusan yaitu dia ngambilnya dari CB jurusan selected value. Jadi selected value itu adalah ini CB jurusan selected value berarti dia akan mengambil data value member. Tadi kan ada dua ya, ada value member sama display member. Jadi selected value itu adalah kita akan mengambil data value dari CB jurusan. Begitu juga dengan kode MK itu ngambil value dari CB mata kuliah. NID itu mengambil value dari CB dosen. Jadi kita tidak mengambil dari teks yang di display depannya, tetapi kita mengambil dari value-nya ya. Terus semester, kemudian SKS. Nah proses simpannya ini karena sudah ada template-nya ya. Ini validasi saja ya, validasi kalau kondisinya dia masih kosong, maka akan ada perintah dulu isikan ya, isi kolom yang masih kosong, bebas ya itu ya. Ya isi dulu ya, kalau di sini message-nya isi dulu. Tetapi kalau misalkan ini sudah terpenuhi, ini karena apa? Karena data kita supaya jangan bolong-bolong, harus supaya datanya tidak bolong-bolong, maka kita bikin validasi objek-objek yang kita sudah tentukan itu tidak boleh kosong. Nah baru kemudian adalah kita bikin koneksi, terus kemudian panggil var dosen. Var dosen itu apa sih? Var dosen itu ini ya, jadi variabel-variabel yang menampung objek yang sudah ditentukan. Nah kemudian kita bikin perintahnya insert into, nah ini apa, mst nih, tabel dosen ajar, namanya tabel dosen ajar, tbl dosen ajar, betul tidak, tabel
tabel dosen ajar. Oke, dalam kurung filenya apa saja saya copy saja di atas. Nah, karena saya sudah buat juga variabelnya disesuai dengan kolom-kolom yang ada pada tabel dosen ajar. Nah, ini value. Nah, ini tutup kurung dalam kurung. Karena kita sudah bikin variabel yang sama dengan nama kolom, kita tinggal dipaste saja ya. Jadi sesuai dengan insert, tabel dosennya mana? Insert into ya, insert into tabel dosen ajar dalam kurung kode jurusan sampai SKS. Nah, jadi ini valuesnya. Nah, gini. Jadi insert into tabel dosen ajar, kode jurusan, kode MK, NID, semester dan SKS, values. Nah, kode jurusan, kode MK, NID, semester, SKS. Tapi ini tidak bisa terbaca ya, karena ini masih kebacanya string, belum sebuah variabel yang dapat menampung data. Nah, variabel yang sudah ditentukan di sini kode jurusan. Nah, ini untuk mengaktifkannya sini kode jurusan. Jadi selalu kode kutip 2 n, di belakangnya juga ditutup n kutip 2 kutip 1. Nah, jadi jangan sampai warnanya merah. Ini kalau udah warnanya hitam berarti itu tandanya objek atau variabel yang sudah kita deklarasikan di dalam sebuah form itu sudah terbaca. Nah, oke, ini semester. Ini cara gampang sebenarnya. Kalau misalkan ini SKS, kalian sebenarnya bisa juga buat gini, kutip 1 kutip 2 n, panggil objeknya tx xks titik text. Nah, ini bisa juga sebenarnya, tetapi akan ada kesulitan ketika kita ada perubahan pada form secara besar-besaran ya. Jadi ya kita tinggal merubah di sini aja ya, variabelnya kan tidak berubah. Jadi saya lebih senang seperti ini. Jadi usahakan variabelnya disamakan dengan kolom yang ada pada tabelnya, kemudian variabel tersebut untuk menampung objek-objek yang sudah ditentukan. Nah, ini sudah selesai insert into tabel dosen ajar, kode jurusan dan lain-lain. Kemudian di sini else. Nah, jadi kan ini sengaja dibikin kondisi jika LBID sama dengan ID. LBID itu adalah ini ya. Ini LBID. Jadi jika kondisinya si LBID itu teksnya masih ID, maka kondisinya kita itu melakukan proses insert ya. Tetapi kalau misalkan di luar ID, apakah dia 2, 3, 4 dan lain-lain, maka dia menjalankan proses delete, proses update. Nah, ini update tabel dosen ajar, set kode jurusan sama dengan kode jurusan juga. Nah, ini perintah update ya. Terus kemudian kode MK sama dengan kode MK. Kemudian apalagi NID sama dengan NID. Kemudian koma semester sama dengan semester. Kemudian apalagi SKS sama dengan SKS. Nah, baru pakai where ya.
redaksinya adalah where id sama dengan, nah ini menggunakan lbid. Kenapa menggunakan lbid? Nah, saya sudah juga jelaskan ya di pertemuan kita sebelumnya. Ini lbid ini adalah sebagai identitas pada setiap tabel yang kita buat. Di sini kan ada id ya. Nah, ini id ini adalah sebagai referensi. Setiap ada perubahan mengacunya adalah ke id. Nah, id sendiri itu udah incremental di setnya seperti itu. Nah, ini sudah tidak ada perubahan lagi cmd. Nah, jadi kita hanya merubah di sini saja ya. Kita hanya merubah di query saja. Ini tampil data, ini reset text. Jadi setelah ini selesai, setelah ada message box tersimpan, maka panggil prosedur tampil data, kemudian tampil reset text. Kita cek dulu prosedur tampil datanya apakah sudah ada. Oh, prosedur tampil datanya tidak ada. Nah, di sini yang mau ditampilkan adalah ID jurusan, mata kuliah, nama dosen dan semester. Oke. Kita jalankan dulu biar kita masukkan satu data ya. Kita jalankan new teknik komputer dan informatika pemrograman. Ini pemrograman semuanya ya. Tabel dosen MST mata kuliah. Oh, ini karena nama mata kuliahnya cuma 10, harusnya 50. Ganti dari sini aja. Ini menjadi web. Sorry. Oke, jadi biar ini belum bisa semuanya save. Oke. Ini web. Ini saya rubah langsung di database aja, tapi ini tidak berubah ya, belum berubah ya, karena belum load dari awal. Nah, ini harus di load dari awal supaya tadi muncul perubahannya. Kita pilih teknik komputer dan informatika. Nah, ini udah ada pemrograman sama pemrograman web. Harusnya ini pemrograman desktop ya. Nah, tadi kenapa kita harus menggunakan kode mata kuliah? Kalaupun kita merubah di sini, karena kita sudah menentukan kode mata kuliah, dia akan berubah otomatis sesuai dengan pada deskripsi nama mata kuliah yang kita rubah. Karena kita kode MK kan tidak dirubah, yang dirubah adalah nama mata kuliah. Nah, ini sebagai primary key, jadi ketika ini dirubah pun si data akan mengikuti sesuai dengan yang terupdate data terbaru, data diupdate apa ya, data yang terbaru. Nah, jadi harus menggunakan kode mata kuliah. Nah, semester 5 SKS tulisannya gini aja nih, semester ganjil dalam kurung 5 ini 3 simpan. Oke. Nah, the common text property has not been properly, ini adalah error untuk tampil data, karena tampil datanya kita belum set ya. Jadi tampil datanya belum di set, tapi tabel dosen aja seharusnya udah ada. Nah, ini ID, kode jurusan adalah TK. Nih, kode jurusan cuma ada 2 karakter. Di sini kode jurusannya adalah TK, bener. Kode MK-nya adalah TK02. NID-nya adalah ini, semesternya semester G. Oh, karena di sini semester cuma ada 10 karakter, harusnya ada tambahin bikin 50 karakter gini. Ya. Jadi ini semester genap ya, saya rubah di sini aja seperti biasa. Semester genap. Jika ada yang bertanya, ini ada siapa aja? Andika, kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Boleh, Pak. Sampai kamu mengikuti nggak ya? Mengikuti, Pak. Cuman itu Pak, namanya
masih error Pak, nyambung ke database-nya. Oh, yang dulu itu masih belum benar. Iya, yang pakai ODBC connector juga masih gagal Pak. Sudah coba di uninstall SAM-nya atau MySQL-nya? Udah di semuanya udah Pak. MySQL-nya sudah diganti? MySQL-nya masih pakai ID. Enggak, kalau Heidi kan cuman manajemennya aja. Untuk Iya. SAMPP-nya pakai versi berapa? SAMPP-nya pakai yang 3.2 Pak. SAMPP-nya pakai 3.2. Sebentar, saya pakai berapa? 3.2.4. Saya pakai berapa? Sebentar saja. Kita cek dulu ya. Banyak amat. Ini 3.22 sama ya? Sama Pak, beda versi titik 4-nya aja Pak. Apa tuh? Ini 2 titik, kamu 3.2.4. Iya. Harusnya sih nggak masalah ini. Kenapa ya? Kemarin kamu bikin tabel sendiri atau database sendiri atau dari saya? Database sendiri Pak. Coba nanti kamu itu ya import database yang dari saya ya. Oke Pak, siap. Ya, database-nya sih kemarin juga sudah saya upload juga di Classroom ya. Tapi setelah saya menjelaskan ini, coba apa namanya kamu tampilkan di Meet prosesnya bagaimana biar saya lihat ya. Oke, siap Pak. Ya. Siap. Oke, dilanjut. Jadi tadi untuk tabel ininya sudah ada ya. Nah, ini kan secara data itu kode jurusan, kode MK kan susah bacanya ya. Padahal di sini dituntutnya ada jurusan, mata kuliah, nama dosen. Nah, sedangkan untuk dosen ajar itu tadi kita masukin hanya kode-kodenya saja. Nah, ini adalah perintah join ya. Jadi harus dipelajari bagaimana cara membuat perintah join. Jadi kita perintah join itu select from, karena yang mau diambil adalah jurusan, mata kuliah, nama dosen, maka select from dosen ajar dulu ya. Tabel dosen ajar. Nah, ini ada satu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan di sini itu bukan hanya kode jurusan, tetapi kita mau memanggil deskripsi jurusannya. Nah, ini kita joinkan tabel dosen ajar inner join ya. Ini perintah joinnya inner join dengan, karena kode jurusan berarti kita joinkan dengan MST jurusan. Nah, supaya kita tidak, harusnya begini. Ini supaya nyambung on tabel dosen ajar titik. Nah, titik apa? Titik kode jurusan. Jadi joinkan antara tabel dosen ajar dengan master jurusan ya, dimana tabel dosen ajar itu kita mengambil kolomnya adalah yang sama ya, karena primary key-nya adalah kode, berarti tabel dosen ajar titik kode jurusan sama dengan MST jurusan titik juga. Nah, titik juga dia kode jurusan. Nah, di sini baru dipanggil, yang dipanggilnya adalah B nama jurusan.
atau pakai bintang semuanya dulu ya, bintang dulu aja, bintang. Maka yang tampil adalah ada kode jurusan. Nah di sini ada juga kode jurusan sama nama jurusan. Jadi gabungan antara tabel dosen ajar dengan tabel MST jurusan. Tetapi kan yang dibutuhkan kita itu tidak semuanya ya, dibutuhkan adalah nama jurusan, mata kuliah, nama dosen sama semester. Nah jadi yang kita panggil adalah nama jurusan. Nah jadi kalau tidak menggunakan alias maka ini perintahnya akan panjang, maka kita butuh alias sebagai nama alias dari tabel yang kita panggil. Nah ini misalkan tabel dosen ajar aliasnya adalah A, jadi alias itu tabel dosen ajar itu dialiaskan menjadi A, inner join MST jurusan itu dialiaskan menjadi B ya. Ingat, tabel dosen ajar adalah A, tabel inner join MST jurusan jadi B on. Nah ini bukan tabel dosen ajar lagi, tetapi kita sudah manggil aliasnya saja, A sama dengan B. Jadi A adalah tabi ya, tabel dosen jurusan sama dengan kode jurusan, B sama dengan kode jurusan. Nah ini sama aja, ketika kita panggil hasilnya sama aja. Nah tetapi untungnya ketika kita mau memanggil kolom, ya udah kita tentukan aja tabel mana yang mau dipanggil. Oh di tabel B, berarti tabel MST jurusan, karena kita butuh yang namanya cuma nama jurusan saja. Nah begitu ketika ini. Nah jadi nama jurusannya yang dipanggil gitu. Nah jadi yang pertama adalah ID. Oh ini ID ya, ID dari dosen ajar. Berarti kita tampilkan, jangan lupa panggil dulu tabelnya, tabel dosen ajar, kemudian isinya adalah ID, koma. Nah, jadi yang pertama adalah kita ID nama jurusan. Ini ID tabel dosen ajar ya, makanya saya panggilnya adalah A. Kemudian B nama jurusan sudah ada ya. Nah kemudian mata kuliah. Nah kita tidak bisa kayak gini kan, kita panggil A titik kode mata kuliah. Nah, orang lain kan bingung bacanya, ini kode mata kuliah apa ini. Nah maka ya perlu kita butuhkan adalah menjoinkan lagi antara tabel dosen ajar dengan master matkul. Nah jadi kita joinkan lagi, inner join boleh di bawahnya ya, inner join MST matkul. Nah kita kasih alias juga C on. Nah di mana A titik sama dengan kode MK sama dengan aliasnya adalah C tadi ya, C titik nah kode MK. Jadi ketika dipanggil di sini bukan si A-nya tetapi C-nya, C titik. Nah akan keluar nama matkul. Nah sehingga ketika dijalankan dia akan manggilnya adalah basis data, value membernya seperti itu. Ini yang namanya join. Nah kita butuh apa lagi? Ada ID, ada jurusan, mata kuliah. Sekarang nama dosen. Nah nama dosen juga karena asalnya adalah nama dosennya menggunakan NID, maka kita harus joinkan lagi. Nah dijoinkan lagi, inner join atau di bawah aja ya, apa inner join MST dosennya berarti dibikin aliasnya D on A titik. Nah, jadi kenapa selalu A? Karena tabel utamanya adalah tabel dosen ajar ya, yang kita panggil itu adalah tabel dosen ajar. Tapi untuk kebutuhan yang lain ya, yang pertamanya tabel dosen ajar, yang kebutuhan lain adalah jurusan, mata kuliah, dan MST dosen. Nah ini kita butuhnya NID sama dengan D titik NID.
Identitas dosen D on A titik NID sama dengan D titik NID. Nah, ini sudah nyambung. Maka yang dipanggil adalah di sini D titik namanya. Nah, terus kemudian yang dipanggil lagi apa? Nama dosen, terus semester sama SKS sih kalau tidak salah. Ya. Oh, sorry. Kita lihat. Oh, ada semester sama SKS. Nah, kalau untuk semester dan SKS itu memang ada di fill pada tabel dosen ajar. Kalau ini kita panggilnya berarti A titik semester, A titik SKS. Mau semester sama SKS juga, Om lebih baik panggil dulu tabelnya ya, panggil tabelnya baru fillnya. Nah, ketika dijalankan ini sudah ada. Jadi ada teknik komputer dan informatika, basis data, by Herida dan semester genap. Nah, jadi ini query yang terdiri dari 4 tabel yang digabungkan seperti itu. Sampai di sini mengerti nggak, Dika? Mengerti, Pak. Paham ya? Sudah pernah sebelumnya menggunakan ini? Belum pernah, Pak. Tapi paham ya, udah paham ya. Jadi sekali aja ya. Jadi untuk menampilkan ini kita gabungkan atau joinkan beberapa tabel. Nah, nanti setelah ini baru kamu pakai perintah where dan yang lain-lain ya. Ya, jadi untuk where-nya sendiri nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi. Oke, ini kalau misalkan sudah jadi, ini di copy saja, ditaruh di di dosen ajar tadi di sini. Nah, tapi ini bakal acak-acakan kayak gini, ini harus nyambung ya. Jadi ini di enter di delete. Ini. Oke. Nah, ini. Nah, karena karena di sini sudah membuat kotak pencarian, tambahkan saja di sininya where ya, validasi lagi where berdasarkan apa, mau mencari berdasarkan apa, mau mencari berdasarkan bisa nama mata kuliah, bisa mencari berdasarkan nama dosen, berarti where c titik nama matkul ya, nama matkul. Nah, ini perintah pencarian dengan menggunakan like and objeknya tx cari titik teks. Jadi ini akan mencari berdasarkan isian yang ada pada teks ini. Or, nah ini perintah or. Ini kalau bisa, kalau ada perintah or, ini buka kurung aja, or saya mau mencari lagi berdasarkan nama tadi ya, nama dosen. Nama dosen itu D ya, dia D titik nama. Ini like lagi, yang di copy aja ya karena dengan objek yang sama. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal menentukan ada berapa kolom, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, kalau di sini ada 7. Oke. Ini sudah jadi. Coba kita panggil ketika Pak ini dijalankan. Berarti ini tambahkan mi titik mi titik tampil ya, tampil data. Oke, dijalankan. Nah, ini sudah ada, sudah tampil ya. Jadi ini sudah tampil. Tadi yang saya bilang ya, ada pencarian berdasarkan mata kuliah dan berdasarkan nama dosen. Misalkan saya tulis B, fine, ada. Tapi kalau misalkan Jaka, fine. Nah, ini tidak ada karena Jaka tidak ada. Tapi kalau B tadi, oke. Atau basis data ya, data ini ada. Tetapi kalau misalkan komputer bisa nggak ya? Kom ini tidak ada kata-kata yang ada pada mata kuliah dan tidak ada pada kolom nama dosen. Ada juga tadi basis data. Kalau basis, nah basis ada seperti itu. Jadi tampil data sudah dibuat. Setelah basis data,
kita akan selanjutnya adalah kita masuk ke proses edit. Nah, jadi tampil data sudah selesai, kemudian kita masuk ke proses edit. Ini tampil data sudah selesai, kita proses edit. Nah, edit sendiri sebenarnya sudah dibuatnya pada proses simpan. Berarti editnya sudah ada, jadi sudah dibuat ketika dia prosesnya ID, maka dia insert, tetapi kalau di luar ID dia proses delete. Yang saya klik ini terus edit. Nah, ini sebenarnya berubah nih menjadi satu sesuai dengan kode ini, tetapi ini ada error karena kita belum membuat belum membuat prosedur untuk menampilkan data yang dari sini ke atas berdasarkan kode ID ini. Jadi langkah selanjutnya bagaimana cara menampilkan ketika klik edit data yang ada pada di data grid ini ditampilkan lagi ke dalam objek yang ada di atas. Nah, berarti kita bikin satu prosedur untuk memanggil data, namanya fill data, karena di sini ketika klik edit dia akan menampilkan ini. Nah, ini saya komen dulu ya, saya fill datanya komen dulu sebenarnya gimana sih. Nah, jadi sebenarnya ketika klik ini, klik edit, perhatikan pada ID. Ketika klik edit dia akan berubah. Klik edit maka dia akan berubah menjadi sesuai dengan nomor ID yang ada di sini. Maka perintahnya kan di sini ini ya, LBID sama dengan DGV current row cell 0. DGV itu ini. Jadi ini akan berubah sesuai dengan ketika klik edit. Ketika klik cancel dia akan menonaktifkan ini dan membalikan lagi menjadi ID. Oke. Nah, sekarang fill data. Nah, fill data itu berarti kita masuk ke fill data. Oke. Yang dipanggil apa saja? Nah, yang dipanggil sebenarnya ini semua. Oh sorry, bukan tampil saja. Tetapi yang dipanggil adalah ini nih, kode jurusan sama semester sama SKS. Saya copy saja ya, agak biar cepat. Select. Nah, ini from. Jadi select kode-kode atau kolom-kolom yang ada pada tabel dosen ajar. Nah, ada validasinya where ID sama dengan, nah ini tadi LBID ya. LBID itu yang tadi berubah, LBID titik text. Oke. Jadi select kode jurusan, kode MK, NID, semester, SKS, from tabel dosen ajar where ID sama dengan LB titik text. Nah, setelah ini dipanggil mau dimasukkan kemana? Nah, dipanggil masukin ke kode jurusan, masukin ke kode jurusan, berarti CB jurusan titik CB jurusan titik sebentar, kode jurusan titik value ya, value member S ini bener nggak ya, RD titik item sama dengan 0. Ini coba dulu ya, ini coba jurusan value member 0, terus kemudian CB matkul titik value member sama dengan RD item titik 1, kemudian NID saya copy aja biar cepet. Nah, ini 2, ini jangan ingat ya, jangan lupa kemarin saya sudah jelaskan ini kenapa 012 berdasarkan ini ya, urutan ini awal itu dihitung dari 0 0 1 2 3 4 seperti itu. Nah, ini diganti menjadi CB dosen. Terus kemudian setelah itu kode jurusan, kode MK, NID, semester. Nah, ini menjadi 3 berurutan, tetapi ini diganti menjadi
tx semester titik teks. Terus yang selanjutnya tx sks titik teks sama dengan rd titik item. Nah 4. Oke, seperti ini. Jadi ini fill data. Jadi fungsi fill data ini adalah menampilkan data-data yang ada pada tabel dosen ajar ke objek. Ya, objeknya mana? Objeknya ini tadi ya. Coba kita jalankan dulu apakah betul atau tidak ya. Edit. Sebentar, ini ya. Oke, ini ada salah, harusnya muncul. Ini ada error harusnya nih. Tapi nggak ada error ya. Semesternya ada, harusnya ini masuk ke sini. Di ini klik edit, tetapi tidak ada muncul di sini ya. Sebentar, ini masih ada salah. Oh, ini belum dipanggil ya, maaf. Ini tadi di komen jadi tidak jalan. Ini harusnya udah di komen uncomment, klik ini edit. Nah, ini cannot bind to the new value member parameter name value. Nah, ini sebenarnya gagal berarti untuk proses menampilkan data dari kode jurusan ke jurusan. Harusnya jurusannya menjadi teknik komputer dan informatika, tetapi ini gagal, ada error. Jadi yang dipanggil itu, kita kan tadi memanggil kode jurusan ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah nama jurusannya. Jadi ini sama dengan, sebentar, nah tampil data, kita bisa ngambil dari tampil data aja. Oke, dari sini ya, kita mau oke. Nah, karena yang dibutuhkan adalah nama jurusan, terus kemudian adalah nama mata kuliah, kemudian ada dosen, semester sama SKS ya, ini cukup. Nah, ini where a titik id ya, dari where a titik id sama dengan, sama kayak tadi, lbid titik teks. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin ini benar ya. Jadi ini harus dijoinkan dulu. Coba kita jalankan. Klik edit. Oh, sorry. Kalau itu berarti bukan value member. Ini menjadi teks ya. Menjadi teks. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi ketika klik edit, maka teknik komputer masuk ke sini. Kalau mau diedit menjadi, oh ini tadi teknik komputer basis data ini jangan sama Pak B, tapi Pak Manase, simpan. Nah, ini akan berubah menjadi Manase. Memang akan agak sulit ya. Memang harus dibiasakan. Kenapa harus pakai teks, kenapa harus pakai value member? Nah, itu nanti kalian bisa pelajari sendiri bagaimana cara menggunakannya. Nah, oke. Jadi kita sudah bisa membuat ini untuk dosen ajar. Jadi satu dosen ini mengajar apa? Jadi pada jurusan teknik komputer informatika basis data diajar oleh dosen Pak Manase. Semester apa? Semester genap berapa SKS? 3 SKS.
bikin lagi, contohnya bikin lagi di teknik komputer informatika jaringan 2 diajar oleh Pak Manase lagi di semester genap juga. Berapa SKS? 2 SKS, simpan. Nah, bikin lagi teknik komputer informatika pemrograman diajar oleh Pak B semester genap berapa SKS? 3 SKS, simpan. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini kalau misalkan diganti bisa seperti ini. Jadi ini sudah terbentuk tabel dosen ajar. Nah, tabel dosen ajarnya kita refresh, sudah ada 3 di sini. Nah, jadi struktur di tabel dosen ajarnya adalah seperti ini. Tetapi untuk kebutuhan program supaya si user bisa melihat bahwa kode MK itu apa, NID ini itu siapa, kode TK ini apa. Nah, jadi pada program ya kita harus bikin join antara beberapa tabel supaya datanya bisa terlihat. Nah, kemudian setelah itu baru kita satukan lagi ya. Sudah disatukan kayaknya. Jadi kita dari login lagi, masuk ke login form. Oke. 1 2 3, passwordnya adalah password. Ntar rahasia apa ya? Rahasia. Nah, di akademik, nah dosen mengajar udah keluar di sini. Nah, berarti ini dosen mengajar sudah selesai. Tinggal sekarang ya, langkah selanjutnya kita buat untuk basis data yang diajar oleh Pak Manase, mahasiswanya siapa saja. Nah, itu akan masuk ke tabel rombongan belajar. Nah, jadi lumayan agak ngeluarin pikiran dan tenaga untuk membuat tabel data transaksi. Memang tidak seperti dengan tabel master ya. Dia hanya akan berhubungan dengan satu tabel saja. Tetapi jika kita sudah berhubungan dengan tabel master yang notabene adalah gabungan dari beberapa tabel master ya untuk transaksi itu, sehingga ketika kita buat interface dan codingnya juga akan lebih membutuhkan banyak codingan ya, perintah-perintah, terutama di query yang menggabungkan beberapa tabel menjadi dalam satu query. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Andika? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.